Menginspirasi tidak perlu tunggu tua. Menginspirasi tidak perlu tunggu kaya. Menginspirasi tidak perlu tunggu jadi sarjana. Bisa dimulai dari hal kecil asal berguna. Kita bisa menginspirasi dari mana saja dan kapan saja. Teman ngobrol ibu kali ini adalah 3 gadis luar biasa yang akan menginspirasi kita semua dengan penemuan dan inovasinya. Siapa mereka? Tunggu ya. Kalau lagi ngobrol santai, enaknya sambil ngopi sama ngemil ya. Nah aja, ibu punya rekomendasi cemilan enak namanya tepar alias telo parut. Ini karya mahasiswa luar biasa loh. Mereka adalah satu dari 100 wirausaha muda sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Ada 4 varian rasa, ada balado, rumput laut, pedas gurih, dan barbecue. Nanti langsung ke Instagramnya aja ya untuk order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih. Udah sama kita harusnya ada 3 mahasiswi luar biasa, tapi masih bergabung 2 ya. Ada Nazilatu, halo. Ada Nazilatu, ada Rahma, atau Nur Rahma. Halo, dan ada satu lagi masih dalam perjalanan yaitu Mia. Nah, siapa nih 3 cewek-cewek cantik ini ya? Mereka adalah tergabung dalam Wallware ID. Nah, Wallware ID adalah salah satu dari top 120 pemenang InnoVillage ya 2021. Apa itu InnoVillage 2021? Nanti mereka akan cerita-cerita. Jadi mereka merupakan yang terpilih dari ribuan kelompok atau ribuan proposal yang masuk untuk mendapatkan pendanaan dari InnoVillage 2021. Nah, pasti ini yang nonton pengen tahu nih, kita mulai dari InnoVillage sendiri itu apa gitu ya. Mungkin bisa dijelasin InnoVillage 2021 itu apa sih? Dan kenapa kalian ikut itu? InnoVillage itu merupakan kompetisi sociopreneurship di bidang teknologi digital. Itu merupakan kolaborasi dari PT Telkom Indonesia dengan perguruan tinggi Telkom University, dan di sini mewadahi perguruan tinggi se-Indonesia sebenarnya dalam menggugah mahasiswa-mahasiswi yang sedang berada di kampung halaman atau di tempat masing-masing untuk terlibat dalam membantu memberikan solusi terhadap problem-problem sosial di masyarakat masing-masing melalui inovasi-inovasi digital aplikatif seperti itu, Bu. Dan itu sebenarnya juga merupakan ini salah satu penerapan Merdeka Belajar dari kampus Merdeka, dan dengan tujuan dari panitia itu kemarin menyampaikan supaya melahirkan talenta-talenta digital untuk masa depan menuju Indonesia maju. Sebenarnya seperti itu sih, Bu, untuk InnoVillage sendiri. Oke, jadi InnoVillage kalau boleh saya ambil kesimpulan ya, InnoVillage itu adalah suatu program CSR mungkin ya dari perusahaan. Biasanya kalau perusahaan besar, baik BUMN ataupun swasta ya yang sudah cukup besar, mereka memiliki kegiatan rutin sifatnya mungkin reguler per tahun, yaitu CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, artinya sebagai bentuk tanggung jawab mereka berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah lingkungan, jadi mereka ada kontribusi nyata untuk bisa bermanfaat ya bagi masyarakat, bagi lingkungan. Nah, mungkin salah satunya adalah PT Telkom ini, mereka memiliki program CSR juga, dan bentuknya adalah berupa kompetisi, kan beda-beda ya, tiap perusahaan mungkin menerapkan CSR-nya macam-macam. Nah, salah satunya untuk Telkom ini, mereka melakukan berupa kompetisi wirausahawan sosial atau sociopreneurship. Nah, yang untuk tahun ini adalah InnoVillage 2021 yang bertemakan Empowering Young Sociopreneur for Sustainable Digital Village. Dan dari tema itu, Telkom juga mendukung adanya munculnya para entrepreneur muda ya yang bisa inovasi-inovasinya itu aplikatif dan berorientasi pada pencapaian SDGs kalau nggak salah ya, ini lagi happening banget SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Wah, luar biasa. Nah, kemudian nih, kenapa kalian ikut InnoVillage 2021, dan boleh mungkin prosesnya ikut tuh gimana, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Boleh deh diceritain. Sebenarnya untuk awal mula dari kami ikut tuh kayak
ini Bu, termotivasi dari teman-teman yang udah ikut program CSR, cuman bukan dari Telkom, dari Astra seperti itu. Nah, dari kami udah mau ikut, tapi ternyata udah tutup seperti itu kan. Terus dari kami kayak cari-cari manual gitu di Google, ada program yang masih buka nggak, ternyata ada InnoVillage gitu. Terus kita kepoin dari Telkom nih gitu. Terus syarat-syaratnya di situ kita cek, ada kayak ngumpulin proposal, terus syarat administrasi kayak KTM, surat rekomendasi dari universitas seperti itu kan Bu. Nah, waktu itu kayaknya udah cukup mepet ya, udah cukup mepet juga, dan dari kami bingung ini proposalnya gimana kalau misalkan dikebut untuk inovasi baru juga kurang ini ya Bu ya, waktunya kurang cukup. Akhirnya waktu itu tuh ada mata kuliah metodologi penelitian kalau nggak salah ya. Nah itu kan disuruh buat proposal juga. Nah kami mengembangkan proposal yang buat tugas itu di ini lagi, di kayak perbaiki, kemudian disesuaikan, dan kebetulan latar belakangnya juga sesuai, kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Semarang seperti itu. Jadi untuk keresahan tersebut sesuai dengan yang kita rasakan juga, dan cocok juga nih kayaknya dimasukkan di program ini. Jadi akhirnya kita nyoba nyusun, kemudian kita koordinasikan sama mitra kita di Desa Bululor, dan kebetulan Nur Rahma juga dari Bululor juga. Jadi akhirnya kita sepakatin untuk majuin itu, kita susun RAB-nya dan kita ajukan ke InnoVillage, dan alhamdulillah pas pengumuman ada nama kita di salah satu 120 itu di bagian Provinsi Jawa Tengah seperti itu, Bu. Jadi kalian tuh terpilih ya melalui seleksi dari ribuan yang sudah mengajukan proposal. Kalian salah satu dari top 120 ya yang dicari ya, luar biasa banget. Dan bagus banget nih InnoVillage itu artinya mereka mencari pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama, tentunya kalian-kalian ini yang bisa langsung aplikatif terhadap kebutuhan masyarakat ya, daripada bingung mencari-cari belum tentu juga dapat dan bisa efektif maupun efisien. Jadi dengan melakukan kompetisi ini teman-teman mengajukan proposal, proposalnya diseleksi, dilihat di mana manfaatnya, apakah betul aplikatif, dan tentu saja yang paling penting adalah inovasi-inovasi yang kalian tawarkan di situ ya. Nah, kemudian masuk ke kalian sebagai tim Wallware ID nih. Apa sih ide itu tiba-tiba muncul kah, atau ada sesuatu yang menggugah kalian, atau ini sebenarnya kalau dilihat simple tapi meaningful gitu loh. Kalau kenapa muncul ide itu, kemudian apa latar belakangnya, dan kemudian lahir nama Wallware ID ini gimana tuh? Sebenarnya itu berasal dari yang tadi saya bilang kayak awal mula dari pembuatan ide itu kan sebenarnya bukan untuk InnoVillage ya, untuk tugas kami, tapi untuk pembuatannya juga itu kami kayak nyari-nyari keresahan-keresahan itu kan sesuai yang udah diajarin dosen kami, kalau mau membuat karya itu bermula dari keresahan diri kamu sendiri gitu. Nah, untuk keresahan yang kami rasakan di sini di Semarang khususnya itu kan kayak udah panas gitu kan, terus kurangnya ruang terbuka hijau, terus apalagi lahannya juga udah dempet-dempet, udah sempit. Nah, ini gimana caranya sih biar kita di sini tuh menuju kayak green building, cuman dalam artian di sini dituntut untuk menyelesaikan kasus yang lahannya itu sempit seperti itu. Jadi muncullah itu untuk membuat wall garden seperti itu. Wall garden bisa diaplikasikan per masyarakat juga seperti itu kan. Nah, kemudian selanjutnya kenapa kami juga kayak memilih ini untuk si InnoVillage, soalnya kayak mikir misal kayak mau ide yang mungkin terlalu muluk-muluk, kemudian kita nggak bisa mengimplementasikannya, itu kan malah gimana juga kan ya Bu. Jadi mending yang kayak masih dalam batas kemampuan kita seperti itu, tapi ini bisa nyata seperti itu, ada bentuknya, ada manfaatnya, dan benar-benar dirasakan sama masyarakat. Nah, itu sebenarnya tujuan utama dari kami, soalnya melihat sudah kadang dari kita sendiri, kadang ya Bu ya, dari kita pribadi itu membuat inovasi, membuat karya tulis itu yang muluk-muluk dan lain sebagainya, tapi pas kita mau mencoba mengimplementasikan, ini mulai dari mana seperti itu, terus ini dananya juga ternyata cukup berat dan lain sebagainya. Nah, di Wallware ini, di yang Wall Garden ini, kebetulan kemarin pas dirancang, direng-reng, itu sepertinya dari angan-angan kita masih dalam batas kemampuan kita juga. Insya Allah ini kita bisalah seperti itu, ya udah kita coba dulu gitu. Dan kemudian untuk namanya sendiri itu sebenarnya ini sih Bu, singkatan dari project kita
Dan Wellware sendiri itu kan sebenarnya wall gardening berbasis Arduino software dengan hidrogel sebagai media tanamnya, dilengkapi interaktif website desain provider, solusi permasalahan ruang terbuka hijau di Kelurahan Bululor, Kota Semarang. Untuk Wellware sendiri sebenarnya kita ambil dari singkatan judul proyek kita seperti itu, dan akhirnya kita jadikan sebagai nama website sama nama software seperti itu. Nah, menarik banget nih, kan tadi kan disampaikan tentang proyeknya. Sempat saya dengar tentang adanya aplikasi atau software yang mengikuti ya. Itu menarik banget. Tapi bolehlah nanti sambil ceritakan proyek kalian tuh sebetulnya apa, konsepnya seperti apa, gimana tuh? Untuk Wellware sendiri itu sebenarnya kalau kita jelasin secara singkat aja itu berkaitan erat dengan vertical garden. Nah, di vertical garden ini berupa tanaman yang dibangun bidang berdiri tegak lurus, di mana kita semua juga tahu kan ya untuk vertical garden sendiri. Dan ini disebut juga dengan model taman dinding seperti itu. Dan ini salah satu tujuan dari Wellware itu untuk mengatasi ruang terbuka hijau tadi dengan lahan yang terbatas, kemudian juga menjadi sarana ruang hijau yang memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Dan di sini untuk penerapannya, untuk mempermudah masyarakat, dari kami mengusung adanya software sama website. Untuk software sendiri untuk membantu perawatan tanamannya, kemudian untuk website sendiri itu untuk mempermudah kegiatan yang di dalamnya kayak jual beli tanaman dari masyarakat ke masyarakat lain, kemudian di situ juga ada konsultasi, kemudian di situ ada juga kayak tanaman hias juga, sayur juga, itu hasil dari masyarakat yang udah menerapkan Wellware, kemudian bisa disalurkan ke masyarakat lain seperti itu. Jadi untuk mempermudah aja untuk kedepannya supaya berkelanjutan juga. Jadi kami mengusung software sama website-nya itu tadi seperti itu. Oh, wow, jadi sebenarnya kalian ini membuat sesuatu paket lengkap yang diberikan kepada masyarakat Bululor sebagai satu sebagai satu startup kali ya, sebagai satu bekal untuk mereka melanjutkan itu nantinya ya, dari bagaimana mungkin ada pelatihan dulu nih tentang tanaman-tanaman, kemudian bagaimana perawatannya, mana jenis-jenis tanaman mana yang produktif, mana yang tanaman hias, kemudian tentu saja tadi dilengkapi, yang menarik tuh dilengkapi dengan adanya software ya, untuk mengetahui masa panen, kemudian mengetahui kapan harus irigasi atau pengairan. Wow, menarik banget, kalian luar biasa konsepnya. Dan tidak berhenti sampai situ, kalian tambahkan dengan website, di mana dikemas sangat cantik, dan juga lengkap. Di situ user friendly kalau saya lihat ya, itu user friendly. Jadi mungkin ibu-ibu yang nantinya akan mengelola itu tuh nggak kebingungan. Mereka punya gadget, mereka punya handphone, semua bisa dilakukan di situ. Bukan aplikasi yang berat, bukan aplikasi yang bikin handphone hang gitu ya, tapi itu sangat membantu ya. Tadi isinya adalah misalnya untuk konsultasi, misalnya ibu-ibu mau ada orang lain mau belanja atau mau bertanya bagaimana cara merawat suatu tanaman, kemudian mungkin mau beli juga. Jadi benar-benar nih, adik-adik ini luar biasa memberikan sesuatu inovasi dan manfaat bagi orang lain, dan sifatnya itu berkelanjutan atau kontinu. Nggak cuma selesai teman-teman menyerahkan tanaman, selesai ya Bu, ditaruh, udah nggak mau tahu lagi habis itu. Enggak. Mereka memikirkan sustainability-nya tuh luar biasa banget, dan mereka tuh nggak lepas tangan, mereka tetap mendampingi ibu-ibu sampai nanti bisa dilepas sendiri. Jadi for your information bahwa nantinya yang akan memegang di Bulur adalah kelompok ibu-ibu seperti PKK begitu ya, ada kelompok khusus yang nantinya akan mengelola itu. Ya, wow, luar biasa banget. Nah, kemarin prosesnya berapa lama nih dari proposal di approve, terus kalian melakukan kegiatan tuh berapa lama? Kalau untuk mulai dari proposal itu sekitar 2 bulan ya, berarti untuk upload proposal itu di bulan Oktober awal, kemudian itu setelah pengumuman hari selanjutnya langsung implementasi sambil menunggu dari kayak informasi lanjutan dari Telkomnya seperti itu, dan itu juga dibagi beberapa tahap seperti itu, pelaksananya ada tiga tahap ya.
Aku sempat baca nih, di InnoVillage 2021, nanti akan dilombakan lagi? Atau akan ada hadiah atau memang sudah selesai dengan pendanaan aja? Oh iya, berarti nanti setelah kita selesai upload untuk laporan ketiga, itu ada kayak penghargaan untuk 10 besar, awarding untuk 10 besar, dan itu nanti juga bukan hanya untuk mahasiswanya ya, tapi juga untuk dosen pembimbing juga ada awardingnya Bu, dosen pembimbing, kemudian mahasiswanya. Iya, base kategori juga. Jadi dan hal tersebut itu dinilai dari selama implementasi ketiga tahap sebelumnya seperti itu. Jadi untuk programnya sebenarnya udah selesai, cuman dari pihak Telkomnya juga menghimbau untuk tetap didampingi, barangkali ada yang belum selesai atau mungkin barangkali ada yang masih gantung seperti itu, nggak apa-apa, tetap lanjut aja seperti itu kata dari pihak panitia seperti itu. Oh gitu, jadi akan ada apresiasi lanjutan ya dari eksekusi yang peserta lakukan, karena bisa jadi proposal mereka itu menarik, terus kayaknya kok keren, tapi begitu diimplementasikan mungkin tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi benar-benar menarik banget nih. Aku senang dari Telkom ini super well prepare. Artinya tidak hanya mereka menggelondorkan dana yang nggak sedikit juga, tapi juga mereka melihat bagaimana itu terlaksana dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan bagi pemegang dana ya, bagaimanapun itu kan amanah, dan kemudian melihat bagaimana impact atau dampaknya kepada masyarakat yang diberi yang menerima inovasi tersebut. Keren banget. Nah, selama proses biasanya ada kendala, biasanya ada masalah, walaupun saya melihat kalian enjoy banget nih menjalankannya tuh kayaknya mau masalah apa ya mereka udah kayak cepet punya solusi dan kayaknya easy going, melaksanakannya tuh dengan hati banget. Itu tuh yang luar biasa aku melihat dari kalian itu kayak melaksanakannya tuh dengan hati. Jadi kayaknya walaupun ada masalah atau ada di luar planning gitu ya, di luar rencana, ada perubahan ini tuh kalian tuh happy, kalian tuh enjoy, itu tuh luar biasa loh, luar biasa banget. Aku banyak belajar dari kalian. Nah, aku mau tanya kira-kira apa sih, ada halangan atau ada kendala selama prosesnya? Kendala pastinya ada dari kita, terutama masalah cuaca itu ya, yang akhir-akhir ini kan udah masuk penghujan, kita sering pergi-pergian itu sering hujan, bertepatan dengan hujan dan lain-lain. Juga kita kan nggak cuma melibatkan kita bertiga, ada warga, ada beberapa sendiri, ada beberapa warga lain, itu kan kadang waktunya nggak match juga, jadi itu juga termasuk kita punya planning hari ini, ternyata ada yang nggak bisa, jadi kita maju hari selanjutnya gitu. Tapi setiap hari kita melakukan kegiatan dan ada aja gitu kayak itu. Iya, sama ini sih Bu, pas di awal-awal itu sebenarnya kita kan kayak planning kita fokus ke model vertical garden seperti itu ya Bu, kemudian software ke website. Nah, ternyata dari warga itu punya harapan besar terkait kayak pelatihan menanam, kemudian pelatihan hidroponik, dan di situ kita kaget, pas itu kita belum ada bantuan dari Dinas Pertanian. Nah, di sini kita background-nya anak sipil arsitektur ya Bu, dan di situ ditanyain kayak tanaman-tanaman, seperti itu benar-benar dari kita juga mau ngajarin takut salah juga, akhirnya kita kayak menjanjikan sama warga di situ, mungkin nanti kita akan mendatangkan tokoh-tokoh yang expert, kemudian barangkali ada teman kita juga mungkin dari jurusan pertanian dan sebagainya, nanti akan kita ajak seperti itu, dan dari situ kita obrolin seperti itu sama warga. Nah, pas kita nyari di Agro Purwosari, di situ malah belum sampai itu. Iya, berarti dari mana ya? Baru kita tuh cari di Maps itu kan, di hidroponik gitu. Ditujuin ke SD Ngalian, SD 3 Ngalian. Nah, di situ tuh guru-guru di situ bilang, ini yang ngurus namanya Mas Kemal gitu kan. Mas Kemal, oh ya udah kita minta nomornya aja. Habis itu Mas Kemal datang kan hari itu juga, lalu kita diajak ke Agro Purwosari itu dan kita amazed banget karena itu benar-benar besar banget tuh hidroponiknya itu. Kita dibimbing lah dari situ. Iya, dan Mas Kemal juga kayak orangnya juga kayak welcome. Ini juga welcome juga, apa yang bisa kita bantu dari kami nanti kita salurkan juga ke pihak yang ngurusin di Semarang Utara. Nah, kita disambungin ke Pak Kohar dari Mas Kemal sendiri seperti itu. Jadi waktu itu kayak
Alhamdulillah banget ya, waktu itu kita sedang butuh tokoh yang ahli di bidang tanaman, kemudian ada Mas Kemal, dan waktu itu kita ajak sekalian Mas Kemalnya untuk datang menemani kita sama ibu-ibu, dan Mas Kemal alhamdulillah bersedia. Dan waktu sejak saat itu kita mulai didampingi expert, kemudian dari Mas Kemal sendiri, dari Dinas Pertanian sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang juga bisa berjalan dengan lancar, dan hubungan dengan Dinas Pertanian alhamdulillah sampai sekarang jadi berlangsung dengan baik juga. Dan Ibu-ibu Bululor sekarang malah udah masuk grup ya sama Ibu Wali Kota juga, kan kebetulan Ibu Wali Kotanya suka menanam gitu Bu, jadi waktu itu dihubungin juga sama Mas Kemal seperti itu. Dan itu karena tadi aku bilang, kalian tuh ikhlas menjalaninya ya. Senang, happy, jadi tuh semesta tuh mendukung. Kalian ada masalah apa, ada solusinya segera. Kalian dapat kendala apa, bisa teratasi segera. Senang deh, ikut ketularan vibes positifnya dari kalian. Bagi waktunya sama kuliah, masih inget kan masih mahasiswa loh kalian. Karena sibuk banget nih, mereka bertiga, cewek semua, dan mereka kerjain sendiri gitu ya, mereka penyuluhan sendiri, mereka belanja sendiri, mereka survei sendiri, angkat-angkat sendiri. Nah, gimana nih cara bagi waktunya nih yang penting nih? Sebenarnya kita merasa gimana ya, soalnya jujur kayak awal-awal tuh kayak pertamanya kayak kaget gitu kan Bu, maksudnya minta janjian sama warga mintanya hari ini, sedangkan hari itu kita ada jam kuliah seperti itu kan. Jadi kita cari jadwal lagi yang kita kosong. Sebenarnya untuk kayak kuliah sendiri kita nyesuaiin ini juga sih Bu, jam kuliah sama ketersediaan warga gitu. Jadi yang dua-duanya sama-sama free itu di hari apa, jam berapa seperti itu. Kemudian yang kadang rada kita kewalahan itu kalau misalnya ada tugas-tugas seperti itu Bu. Nah, pas tugas datang kita lagi di lapangan gitu, wah ini ada tugas, ada deadline gitu. Jadi sebisa mungkin kita selesaiin dulu di situ, terus baru kita ngejar tugasnya. Kalau enggak kita ada janji sama warga, kemudian kita udah ada tugas duluan, nah kita selesaiin dulu tugasnya, baru kita lanjut komunikasi, lanjut eksekusi bareng warga di tempat. Seperti itu sih Bu sebenarnya. Tapi sempat juga kadang kayak lupa, oh ini ternyata ada kelas, ada apa, kadang lupa juga Bu. Jadinya kayak ya udah kita minta bantuan sama teman-teman yang lain juga, ingetin ya kalau ada kelas, kalau bisa kalau kita nggak ada respon di grup atau di mana, boleh dong tolong di call seperti itu. Jadi kayak minta bantuan sama teman-teman yang lain juga seperti itu Bu. Oke, kalau Rahma sama juga. Sama, bukan aku sama Nazil selalu bersama. Nah, aku penasaran nih. Ini kan pertama kali buat kalian, bener ya? Pertama kali buat kalian. Hal-hal apa sih yang kalian ambil atau manfaat apa yang kalian bisa dapatkan dari menjadi bagian dari project ini? Dari Nurahma dulu deh. Oh, aku dulu ya. Kalau aku hal yang didapat dari ini, pertama pasti ada takut kalau warganya nggak welcome sama kita di underestimate atau apa, kita pasti ada takutnya. Itu ternyata yang didapat itu kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, kita pasti ada jalannya itu kan Bu. Ternyata kita tetap kekeh, tetap datang, tetap percaya diri ya Zil ya ke sana. Ternyata ibu-ibunya welcome dan ibu-ibunya menjemput kita dan sering nyebut kita sebagai apa sih, anugerah terindah itu. Ya itu. So sweet. Jadi lebih apa ya yang didapat tuh lebih yang real life-nya gitu loh. Bukan selama ini kita selalu, apalagi lagi pandemi kan, di rumah terus, jarang komunikasi, terus lihat orang berkumpul terus saling membagi ilmu gitu tuh senang aja gitu. Iya ya. Kalau misalnya apa yang kita berikan itu diterima dengan baik dan mendapatkan apresiasi itu bahagianya nggak terkira ya. Nggak bisa dinilai dengan materi, nggak bisa dinilai dengan nominal, tapi itu puas, rasanya bangga juga ya. Wow, terharu banget. Benar-benar. Kalian memang jodoh dengan ibu-ibu Bululor itu. Benar, kalian anugerah terindah buat mereka. Kalau dari aku sendiri sebenarnya hampir sama kayak Nurahma, soalnya kita kan emang baru pertama kali ya, sebelum-sebelumnya misal kita bikin satu karya, kemudian kita tetap bikin ide, kemudian targetnya di mana, cuman kan nggak sampai implementasi seperti itu ya Bu. Jadi kayak vibes-nya tuh udah sampai itu selesai udah gitu, dan ini sekarang kan sampai implementasi dan ternyata tuh kayak menyaksikan secara langsung, ada feedback dari mereka, ada kayak komunikasi juga, ada senang juga,
terus mereka merasa kayak apa ya, antusias, itu kayak ada rasa terharu sendiri Bu, sumpah kayak wah ternyata kalau misal sampai eksekusi benar-benar kita saling belajar, kita membantu juga bareng-bareng juga di sini tuh kayak ada kepuasan tersendiri kalau ternyata ide kita tuh nggak sia-sia tapi benar-benar bisa diterapkan sama masyarakat. Jadi makanya kita harapannya ke depannya ada kayak hal-hal ini selanjutnya benar-benar sampai tahap implementasi, benar-benar sampai dirasakan masyarakat. Itu berharap banget banyak lagi hal-hal seperti itu ke depannya sih Bu. Seperti itu soalnya rasanya beda banget, rasanya kayak seneng banget walaupun capek, yang tadi Bu Previ bilang capek, terus sibuk juga, tapi terbayarkan sama keseruan dari warganya, kemudian tawanya mereka, kemudian kayak ngobrol bareng-bareng ibu-ibu seperti itu, kayak terbayar semua seperti itu sih Bu kalau dari aku. Jadi selama ini kan kalau di perkuliahan kita sebatas meng-create, mengolah, tapi belum ada kesempatan untuk implementasi. Beda rasanya ya, beda rasanya. Dan di situ apalagi ternyata kita jadi tahu bahwa banyak yang membutuhkan ilmu kita, banyak yang membutuhkan sumbangsi kita. Lewat kalian lah mereka bisa mendapatkan semua itu. Ya kan nggak mungkin mereka mengajukan proposal sendiri ke kemana? Ke Telkom. Lewat mana? Lewat jalur apa ya? Nah, kalianlah jalannya, kalianlah medianya. Dan alhamdulillah bisa tepat sasaran ya. Nah, sekarang giliran Mia nih. Mia dari melaksanakan project ini, Mia dapat apa nih? Selain dapat capek ya, dapat apa? Ingin menyampaikan, jadi kalau dari program ini ya kayak sesuatu yang tidak terduga. Awalnya kan emang saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diajak sama Nasil gitu. Jadinya banyak manfaat, kayak yang awalnya kita nggak bisa cara berkomunikasi dengan warga sekitar, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan warga sekitar, itu kan otomatis seperti saya yang kayak apa ya, kurang dalam apa ya namanya, Sosial. kurang bersosialisasi dengan masyarakat, jadinya kayak ada tantangan sendiri. Banyak banget sih manfaat. Iya, benar banget, banyak banget manfaatnya. Nah, terakhir aku mau nanya nih, harapan kalian terhadap project ini maupun harapan kalian terhadap kalian sendiri ke depannya apa? Sebenarnya dari kami kayak wanti-wanti semoga program ini terus berkelanjutan, apalagi yang udah diterapkan di masyarakat, semoga aja nggak berhenti sampai laporan kita selesai, seperti itu seterusnya masih tetap berjalan. Dari hal tersebut kayak kita berharap bukan cuma di Bululor aja yang kayak nerapin di vertical garden, makanya kemarin dari kita juga komunikasikan sama Pak Lurah juga, dan dari Pak Lurah alhamdulillah kayak ngasih dukungan juga supaya yang lain juga nerapin hal seperti itu. Jadi harapannya nggak berhenti sampai di sini saja, dan untuk kita juga kayak saling ngingetin juga, soalnya takutnya kan lupa juga kalau misi kita awalnya itu supaya program ini itu benar-benar dirasakan manfaatnya sama warga, benar-benar nantinya kita ada kayak benar serah terima dari welfare-nya sama warga. Jadi jangan sampai nanti kitanya juga malah saling lupa seperti itu Bu, kemudian dari warga belum siap, kitanya udah hilang, jangan sampai seperti itu sih harapannya dari kita gitu. Mungkin dari Nur Rahma atau Mia ada tambahan terkait harapan ke depannya? Ya, ininya kalau bisa yang awalnya hal kecil yang kita lakukan, harapannya ke depannya berdampak besar bagi lingkungan maupun bagi masyarakat semuanya. Apalagi terutama di Indonesia yang kebutuhan pangannya sangat tinggi, namun semakin ke sini yang karena lahan untuk pertaniannya pun juga semakin berkurang karena adanya pembangunan. Jadi itu adanya itu sangat berguna. Jadi untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Harapannya juga sampai ke tingkat nasional, atau syukur-syukur sampai ke tingkat internasional. Kalau saya sendiri itu harapannya ya sama kayak yang lain, pengennya Wower ini tetap jalan, tetap selalu berlanjut. Mengingat kata Nia tadi kan ruang terbuka hijau, kalau kata Mas Kemal itu urban farming ya, kalau di Semarang tuh ternyata masih kurang kan. Nah itu harapannya bisa urban farming di Semarang, nggak cuma di Bululor tapi di Semarang, di luar kota mungkin bisa tetap ikut dengan melalui Wower kita ini.
Pokoknya intinya Wolwer selalu jalan aja dan selamanya akan teringat dalam hati. Benar, benar banget. Jadi kalian ini adalah pionir ya. Di sini kalian membuat satu prototipe di Bululor yang harapannya bisa diterapkan dimanapun ya. Kalian ya, Bululor itu sebagai awal, sebagai cikal bakal adanya Wolwer lain di luaran sana, sesuai dengan visi misinya ya, untuk mempersiapkan ketahanan pangan. Betul kata Mia tadi, bahwa dimulai dari yang kecil, tidak perlu harus menunggu tua dulu untuk menginspirasi, nggak perlu harus menunggu lulus dulu untuk menginspirasi ya. Kalian bisa melakukan dari hal yang kecil, dari hal yang dari sekarang, dan dari diri kalian sendiri itu udah luar biasa. Yang terakhir deh aku mau tanya lagi, kira-kira ada tips untuk teman-teman seusia kalian yang ingin memulai menginspirasi seperti kalian tuh apa? Untuk tipsnya apa ya? Tipsnya intinya jalankan suatu hal dengan niat bermanfaat untuk orang lain, seperti itu sih. Dengan udah menanamkan niat seperti itu, insya Allah nanti akan dipermudah juga, apapun nanti kesulitannya, insya Allah akan dikasih jalan juga sama Allah, dan kita pun nanti nggak, ya walaupun capek, tapi nanti itu akan kebayar sama hal-hal yang luar biasa ke depannya, seperti itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri, yang pertama banget itu pasti jangan takut buat berkembang. Itu pasti, sama cari support system yang baik, yang satu frekuensi dengan kalian, biar semuanya akan jalan terus ya Bu. Itu loh. Jadi tetap cari teman yang itu, yang satu frekuensi, yang sejalan, satu pikiran, satu visi, satu misi, terus harus berani itu. Udah sih, itu aja tips dari aku. Dari saya pasti niatkan semua yang kita lakukan itu untuk ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan, terutama untuk ini pengabdian untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat lah istilahnya. Jadinya apa yang kita lakukan itu untuk ibadah. Nah, karena kalau kita capek, kalau kita ada sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah kita kembalikan lagi, niatkan semuanya untuk ibadah. Karena apapun yang kita lakukan dengan ibadah, insya Allah semuanya pastinya akan berkah. Setuju banget ya, betul. Kita niatkan semua untuk ibadah, tadi juga kita niatkan untuk berbagi kebaikan bersama, dan juga tadi teamwork yang baik, support system, saling mensupport satu sama lain. Walaupun Nazilatul ketua, tapi dia bisa merangkul Mia dan Rama dan Mia juga bisa mensupport Nazilatul. Itu adalah modal atau kekuatan kalian ya, kalian saling melengkapi satu sama lain. Wah, mudah-mudahan nih inspirasi kalian, kemudian aura positif kalian nih bludak-bludak loh. Semoga bisa menular ya. Jadi saya senang banget bisa ketemu kalian di Zoom ini. Harapannya nanti video ini bisa ditonton oleh teman-teman kalian ataupun yang lain di luar sana, agar bisa sama-sama merasakan aura kalian, bisa merasakan kebaikan kalian juga, dan bisa ikut aku juga ingin berpartisipasi deh seperti teman-teman di Wolwer ini ya. Oke, terima kasih waktunya Nazilatul, Rahma, Mia, walaupun capek, walaupun sibuk, masih mau ketemu aku sore-sore ini. Tetap semangat ya, mudah-mudahan ini adalah langkah kesuksesan kalian selanjutnya. Ya, amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan inspirasi dan aura positif mereka menular ya ke kita semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan siapa tahu kamu adalah teman ngobrol ibu selanjutnya. See you.